Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Judul renungan untuk kita pada hari ini adalah hidup menurut firman Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Allah serta panggilannya sangatlah sulit bila tidak dibarengi dengan mengandalkan Roh Kudus dalam setiap langkah kita. Merubah kebiasaan-kebiasaan yang penuh dosa adalah sebuah hal yang sangat sulit apabila kita tidak memohon Roh Kudus untuk merubah hidup kita. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, apabila kita merasakan diri kita adalah Kristen, namun belum merasakan perubahan pola hidup kita dari segala yang kurang baik, inilah saatnya kita untuk bertobat dan mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih, dalam nats renungan kita hari ini sangat jelas akan apa maksud dari Paulus, di mana Paulus menginginkan kita agar tidak hidup menurut daging, akan tetapi kita hidup menurut roh. Karena bila kita hidup menurut roh, maka semua perbuatan kita akan dimatikan. Sekuat tenaga pun kita melawan dosa, sangatlah berbeda di saat ketika Roh Kudus mematikan daging kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh dosa. Roh Kudus akan senantiasa memurnikan, sehingga sangatlah mustahil apabila kita senantiasa tekun dalam hidup di dalam roh untuk melakukan perbuatan dosa. Saudaraku sekalian yang di dalam kasih Tuhan Yesus, memang kita sering bingung akan keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita. Namun ciri daripada orang adalah anak-anak Allah adalah pimpinan Roh Allah dalam kehidupan mereka. Roma 8 ayat yang ke-14. Apabila Roh Allah memimpin hidup kita, maka hidup kita juga akan berubah. Kita dapat melihat yang terjadi atas diri seorang Paulus, di mana Paulus berubah total di dalam penyertaan Roh Allah. Rasul Paulus yang awalnya adalah seorang penganiaya, namun berubah drastis menjadi orang yang selalu berusaha keras dalam hidupnya untuk senantiasa memberitakan Injil serta membangun jemaat. Saudaraku sekalian yang berbahagia, sebagai anak-anak Tuhan,
wajiblah kita untuk senantiasa hidup menurut firman-Nya. Karena bila kita hidup menurut firman-Nya, berarti kita juga hidup bersama Roh Tuhan. Kita harus hidup lahir baru, di mana kita sekalian telah dilepaskan dari kedagingan. Tuhan Yesus telah melepaskan kita, dan Dia telah memberikan firman-Nya. Dia telah memberikan Roh-Nya, dan jika kita hidup sebagaimana mestinya, kedagingan kita akan tunduk pada roh kita. Sebagaimana tertulis, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh akan mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roma 8 ayat 10. Maka saudaraku sekalian, marilah kita membuat sebuah ketegasan agar senantiasa hidup dalam firman Tuhan dan Roh-Nya. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Salam.